Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia, sejumlah profesi rentan terhadap virus ini, termasuk ojek online. Mereka harus beraktivitas sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Kabar gembira datang dari MPR RI yang peduli terhadap para pengemudi ojek online melalui bantuan yang diberikan berupa pembatas portable dan juga sejumlah paket sembako. Dan berikut kita saksikan sambutan dari Ketua MPR RI, Bambang Susatyo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Ketua MPR Republik Indonesia, Bapak Ahmad Basarah dan Ibu Lestari Murdiat yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati dari Dirjen Perhubungan Darat, dari Direktur Angkutan Multimoda Kadishub DKI Jakarta, dari Dirlantas Polda Metro, Kepala Inpolkom, Inkopol, kemudian dari Kepala Divisi Transportasi Inkopol, dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan, dan Saudara Ketua Garda Indonesia, Pak Igun, dan seluruh kawan-kawan yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu pada hari ini yang hadir, termasuk dari Motor Besar Indonesia, kemudian dari yang terhormat juga dari Ketua Umum Gerak BS dan seluruh pengurus Gerak BS yang hadir pada hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kembali MPR sebagai rumah kebangsaan melakukan gerakan sosial kembali membantu masyarakat yang terdampak daripada COVID-19. Kita tidak tahu akan berakhir sampai kapan COVID-19 ini, tapi yang pasti kehidupan harus terus berlangsung, pertahanan diri harus terus dilakukan agar kita terus melakukan aktivitas dalam mengisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara sekalian, berdasarkan data informasi per hari Jumat yang terkonfirmasi positif dari seluruh dunia sudah hampir 10 juta orang. Dan lebih dari 500.000 meninggal dunia, ini dari seluruh dunia. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia terkonfirmasi sudah lebih dari 51.000 yang positif, di mana 2.600-nya meninggal dunia dan lebih dari 21.000 dinyatakan sembuh. Dan yang paling kita khawatirkan, pertumbuhan yang positif yang terkena adalah per hari 1.000 orang, meningkatnya kisaran angkanya. Nah, ini juga kita lihat belum ada tanda-tanda penurunan. Apakah kemudian PSBB diperketat kembali? Pilihannya memang sulit. Kita semua sebetulnya ingin PSBB ketat ini terus berlangsung sampai virus ini hilang dan antivirusnya ditemukan atau vaksinnya. Tapi ini akan menghancurkan ekonomi kita. Ekonomi kita dan seluruh dunia tidak bisa bertahan kalau sampai menunggu vaksin ini ditemukan. Sehingga yang kita lakukan adalah perekonomian tetap berjalan, tapi menjaga kesehatan masyarakat wajib dilakukan. Nah, kalau hari ini para ojol kita berikan partisi portable, penyekat antara pengemudi dan penumpang, itu bukan apa-apa. Itu adalah upaya memperkecil penularan dari pengemudi yang harus tetap bekerja, menghidupi keluarganya, dan penumpang yang juga masih bekerja pada hari-hari ini karena kantor sudah mulai buka untuk sarana transportasinya. Jadi kira-kira itulah yang harus kita lakukan saat ini adalah menerapkan
adaptasi kebiasaan baru atau AKB yang harus dilaksanakan secara terukur dan termonitoring dengan tingkat disiplin yang tinggi. Itu kalau kita mau selamat, kalau kita masih mau melihat anak cucu kita tumbuh besar, ya. Saudara sekalian, konsep yang kita ingin wujudkan bersama adalah adanya keseimbangan dua kutub kepentingan. Kutub yang pertama melindungi kesehatan masyarakat, yang kedua adalah menjaga ketahanan perekonomian nasional agar tidak ambruk atau kolaps. Dengan menggerakkan kembali sumber daya perekonomian yang tergerus akibat pandemi. Hari ini tercatat sudah hampir lebih dari 10 juta penambahan angka pengangguran atau PHK, dan angka kemiskinan juga meningkat, diperkirakan sampai akhir tahun ini bertambah 12 juta, sehingga semua effort harus kita lakukan untuk menanggulangi membengkaknya pengangguran, dan kegiatan-kegiatan individual mandiri seperti ojek online dan lain-lain perlu didorong untuk tetap mempertahankan perekonomian nasional. Perlu juga kita dorong berdirinya kembali warung-warung, toko-toko, kafe-kafe. Dulu ketika krisis 98 banyak pekerja yang di PHK mendapat pesangon membuat rumah makan, dan berhasil UKM ini menjaga ekonomi nasional. Nah, sekarang ini semuanya ambruk, sehingga harus ada inisiatif keras dari kita untuk bergerak terus membangun ekonomi di setiap tingkatan. Peluang itu banyak dan ada, dengan ditambah dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang ini, sehingga tanpa keluar rumah pun kita bisa berjualan, berdagang, dan berbisnis. Itulah kira-kira peluang yang bisa kita lakukan. MPR sudah melakukan banyak kegiatan dalam rangka sebagai rumah kebangsaan membantu masyarakat dan memberikan bantuan agar para terdampak bisa ringan bebannya, ya. Dari mulai gerakan sosial penggalangan dana, membantu seniman, penggali kubur, pemulung, kemudian supir bajai, supir taksi, kelompok-kelompok komunitas yang saya sebutkan tadi sudah kita sambangi dan kita bantu. Termasuk juga komunitas penggali kubur. Malah ada cerita ketika saya datang ke pemakaman di mana para komunitas penggali kubur itu berkumpul. Dia mengatakan, baru kali ini kami didatangi pejabat yang masih hidup. Biasanya kami menerima pejabat yang sudah mati tinggal dikubur gitu ya. Jadi itulah kira-kira mereka memang butuh perhatian kita semua. Selain hari ini kita memberikan partisi portable anti door plate antara pengemudi dan penumpang, kita juga meluncurkan garda digital, jadi ojol digital yang bisa diakses oleh publik, sehingga ketika saudara diantar oleh seseorang pengemudi online, saudara tahu profilnya, sehingga tidak perlu khawatir dan perlu dilacak. Ketika diantar oleh pengemudi ini, seminggu kemudian Anda sakit, bisa dicari siapa yang ngantar minggu lalu yang menularkan saya, kira-kira begitu. Karena datanya cukup lengkap. Hari ini juga kami akan memberikan untuk tahap pertama kepada 200 pengemudi ojek online asuransi BPJS Ketenagakerjaan, di mana untuk 3 bulan pertama kami berikan, MPR yang memberikan preminya untuk 200 pengemudi ojek online ini dengan nilai premi per bulan hanya 16.800. Tapi yang didapat cukup menenangkan para pekerja di bidang ini. Apabila para pengemudi online ini meninggal dalam keadaan biasa, jadi tidak sedang bekerja,
maka asuransi ini akan memberikan bantuan asuransi di cover 42 juta. Ya. Lalu bagaimana kalau meninggal dalam kecelakaan? Dapat 70 juta plus beasiswa sebesar 174 juta untuk 2 orang anak dari SD sampai dengan kuliah. Ya. Jadi 2 orang anak yang masih SD, bukan yang sudah kuliah dan diberi kos-kosan, bukan. Ya. Jadi yang memang anaknya 2 orang ini dari SD sampai kuliah. Lalu bagaimana kalau kecelakaan tapi tidak meninggal dan dirawat di rumah sakit? Seluruh biayanya sampai berapapun, sampai miliaran ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kepada direksi BPJS ini, karena Ketua MPR sudah menyatakan jangan sampai tidak dilaksanakan janjinya ini, ya, komitmen ini dalam perjanjian nanti manakala semua pengemudi ojek online menjadi nasabah atau menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Sebagaimana kita ketahui, anggota garda ojek online ini tersebar di seluruh Indonesia. Di Jabotabek ada sekitar 900 sampai 1 juta orang, dan kalau di seluruh Indonesia sampai Papua, Aceh, saya sudah pernah berkomunikasi dengan mereka, kira-kira 4 juta orang. Ini satu potensi menampung tenaga kerja yang luar biasa, dan kita berharap ojek online ini menjadi alternatif sementara para pekerja yang di PHK untuk menyambung dapur keluarganya sambil menunggu pekerjaan baru yang lainnya. Saya kira demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.